bisa dikatakan inilah momentum kebangkitan properti di Indonesia tahun 2022 ini. Dan biasanya kebangkitan itu bisa 2-3 tahun berlanjut kalau tidak ada hal-hal yang ekstrim. Tindakan properti apa yang mau dilakukan pada tahun ini? Tahun ini ya. Ya. Dan inilah momentum yang tepat untuk kalau mau memutuskan membeli, maka belilah pada saat harga sedang tidak bergerak. Ya. Kebijakan pemerintah sendiri, Abang lihat sejauh ini bagaimana? Di era pandemi yang berkaitan langsung dengan support ke industri properti. Ya, kalau dilihat dari pemerintah juga cukup bagus karena apa? Apa yang dia berikan pada sektor otomotif, makanya pertumbuhan kuartal 1 tahun 2021 naik begitu tinggi karena pertumbuhan otomotif ya. Kuartal 2 kan dia langsung kasih properti. Nah, dalam bentuk PPN kan. Ya, untuk rumah-rumah yang sudah jadi. Halo Sobat Ima, apa kabar? Kita saat ini di studio sudah hadir tamu kita. Sebetulnya saya lebih tepat menyapa beliau sebagai guru atau ya maha guru saya di bidang properti. Bang Panangian Simanung Kalit. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Ferdinand. Lama sekali kita tidak bersuah, Bang ya. Iya, sehat ya, Bang ya? Sehat ya. Ya, paling tidak, yang penting kita sehat, Bang. Iya dong. Pasar sendiri bagaimana, Bang? Pasar apa ini? Pasar properti. Oh, pasar properti. Saya tadi baru dari pasar soalnya. Ya, jadi pasar properti sekarang ini memang harus kita akui sudah mulai. Ya, sudah mulai naik sejak 2 tahun COVID ya. Baru pertama kali dalam 1 tahun properti itu naik di kuartal 1 tahun lalu. Ya, dari mana? Karena sepanjang COVID itu pertumbuhan kredit Indonesia itu sangat minus malah ya. Minus ya. Belum pernah terjadi. Ya, makanya ekonomi juga kan minus minus tahun 2020 kan minus 2,1. Tahun 2021 3,7. Nah, properti mulai naik dari 3,7 terus sampai kuartal 4 2021 itu sudah 9%. Itu 9% ya, pertumbuhan ya. jauh di atas pertumbuhan kredit nasional yang cuma 4,5. Berarti apa? Properti itu sudah leading sekarang. Sudah leading. Iya. Dia mendrive justru Sudah. Dan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 kan meningkat jadi 3,69%. Jauh dibandingkan minus 2,1 kan tahun 2020. Jadi inilah tanda bahwa properti itu sudah naik. Karena pertumbuhan kredit itu selalu indikator utamanya. Ya. Nah, sekarang kan masuk pada kuartal pertama nih. Pertama 2022. Ya, 2022. Harusnya tidak ada gangguan berarti kecuali ada isu kenaikan suku bunga The Fed, kan baru sekali dinaikkan dan karena tingginya inflasi di Amerika kan, nah, ini mungkin sedikit dikhawatirkan oleh orang-orang pengembang. Apakah di kenaikan The Fed ada nanti berdampak pada kenaikan suku bunga gitu. Nah, tapi kalau menurut saya karena properti itu sudah mulai naik tadi, biasanya kalau pertumbuhan kredit di atas 10%, ya harusnya sih kuartal 1 ini udah di atas 10% ya. 10%, karena terakhir 9% ya. Ya, tapi belum diumumkan Bank Indonesia. Tapi kalau feeling saya sudah, nah harusnya itu tidak terpengaruh. Kalaupun suku bunga naik, misalnya sekarang kan BI rate kan 3,5. Kalaupun naik 2 kali menjadi 3,75 sekali lagi jadi 4, saya kira nggak akan ada masalah. Karena sudah mulai tumbuh. Kecuali kalau belum tumbuh di atas 10%, double digit sudah datang, nah ini bisa berbahaya, bisa tertunda lagi. Kalau sekarang sih kayaknya enggak ya. Bang, kalau kita lihat situasi pasar yang tadi Abang gambarkan, paling berat di 2020, kemudian 2021 sudah mulai recovery pelan-pelan, kan 2022 Abang pernah sampaikan kalau tidak salah pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ini kalau di atas 5,5%, maka properti akan bisa 15% apa berapa persen? Ya, bisa. Karena begini, Bank Dunia dan IMF biasanya sebagai referensi saya. Karena kadang-kadang Bank Indonesia bisa lebih tinggi dari mereka, pemerintah Indonesia itu kan bisa lebih tinggi. Jadi mereka mengatakan 5,2 sampai 5,5 tahun ini. Kedua lembaga ini dan harusnya sih nggak terlalu terpengaruh dengan walaupun ada perang Ukraina dengan Rusia, harusnya sih nggak terpengaruh ya.
Kemudian seperti kamu bilang tadi, kalau pertumbuhan ekonomi sudah di atas 5%, biasanya properti itu bisa tumbuh sampai 10%. Oke. Nah, jadi kalau pernah saya ngomong bahwa itu bisa 10 sampai 15%, itu bisa terjadi. Tapi semua itu kan akan kelihatan setelah kuartal 4 tahun ini kan. Ya dong, satu ini dulu ya. Nah, gitu ya. Jadi bisa dikatakan inilah momentum kebangkitan properti di Indonesia tahun 2022 ini. Kalau 2021 tadi pemulihan, ya, inilah momentum kebangkitan. Dan biasanya kebangkitan itu bisa 2-3 tahun berlanjut kalau tidak ada hal-hal yang ekstrim. Secara makro Bang, indikator-indikator yang Abang sampaikan tadi itu kan sebetulnya mendukung recovery properti. Sementara itu kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah sendiri, Abang lihat sejauh ini bagaimana di era pandemi yang berkaitan langsung dengan support ke industri properti? Ya, kalau dilihat dari pemerintah juga cukup bagus karena apa yang dia berikan pada sektor otomotif, makanya pertumbuhan kuartal 1 tahun 2021 naik begitu tinggi karena pertumbuhan otomotif. Kuartal 2 kan dia langsung kasih properti. Nah, dalam bentuk PPN kan. Nah, untuk rumah-rumah yang sudah jadi. Kebijakan pemerintah yang tahun 2021 itu juga yang memberikan efek positif pada kenaikan kredit yang tadi. Yang tahun 2021 itu. Nah, karena dia berlanjut sekarang, maka apa yang kita prediksi mengenai properti itu akan naik, akan berlangsung. Iya, betul. Ya. Bang, dengan ada tren positif yang tadi Abang sampaikan. Saya minum dulu ya. Ya, sambil ya, dengan adanya tren positif di pasar properti dari 2021 ke 2022 ini. Subsektor apa di properti yang lebih, kalau kita bicara residensial, di segmen mana yang mendrive pasar ini sampai bergerak ke tren positif ini? Ya, jadi biasanya kalau bicara mengenai sektor, memang properti diwakili oleh rumah. Kenapa? Karena pasarnya masif, ya kan? Ya, betul. Baik dari target segmen yang memiliki daya beli UMP, UMR sampai pada orang yang memiliki high income levels, ya kan? Yang paling berpengaruh, yang paling aktif pasar itu di bawah 1 miliar. Target rumah harganya di bawah 1 miliar. Tetapi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai bagus di tahun 2021, yang 1,5 miliar sekarang ini pun sudah mulai, tapi di dalam klaster-klaster. Artinya dengan jumlah-jumlah yang terbatas. Ya, di tengah-tengah pengembangan yang sudah sangat matang, misalnya di daerah-daerah yang semuanya sudah infrastrukturnya sudah ada. Jadi tinggal lahan itu dibangun, udah mulai laku sekarang. 1 miliar, 1,5, bahkan 2 miliar gitu. Oke, Bang, situasi seperti sekarang sebetulnya kalau kita mau jujur, supply sendiri kan juga terbatas ya, Bang. Karena supply-nya terbatas karena respon dari pengembang melihat demand. Loh, sekarang begitu pemerintah memberikan stimulus PPN, itu justru yang menikmati itu supply yang sudah ada. Supply yang sudah tersedia. Yang sudah belum laku, justru itu yang membuat laku. Jadi dari situ kelihatan bahwa supply itu jadi terbatas karena pengembang merespon demand merespon tidak terlalu baik pasar itu kan. Makanya supply-nya itu sedikit. Nah, tapi dengan adanya PPN itu ditambah supply-nya. Jadi supply-nya sekarang menyesuaikan demand yang terbatas. Nah, ini kita bicara lari ke dari indikator-indikator makro tadi, Bang. Kita coba lari ke, karena bagaimanapun konsumen atau investor, pembeli ini juga perlu pemahaman tentang bagaimana indikator makro terhadap pasar ya, Bang. Nah, Abang dulu banyak ilmu yang saya belajar dari Abang, dan Abang pernah memperkenalkan terminologi seller smart, buyer smart. Nah, situasi seperti saat ini, apa yang harus dilakukan oleh demand side yang masih punya buying power gitu? Karena orang tidak membeli itu kan bukan karena tidak punya buying power, tapi ada banyak pertimbangan. Ada karena khawatir, ketidakpastian. Betul. Jadi kalau dilihat dari siklus pasarnya, booming kan 2014, 13. Nah, habis itu kan turun. Nah, penurunan yang terjadi
waktu pertama sekali karena terjadi LTV. Bukan Pak. Ya, oh iya, LTV kan oleh pemerintah lah diketatkan. Tapi Ya. sebenarnya yang paling membuat ini bermasalah adalah penurunan ekonomi dunia. Iya, Pertama karena terjadi bombing di Paris, di Brussels, ya kan. Terus kemudian juga perang terjadi Cina Amerika. Nah, karena tidak ada yang bisa meramalkan bahwa Donald Trump itu menang. Betul. Tadinya kan semua merasakan Hillary Clinton yang menang. Jadi, wah begitu Donald Trump menang, udah terjadi miskom dengan pemerintah China. Benar-benar perang. Nah, jadi perang itu membuat perekonomian Indonesia terdampak. Karena apa? Indonesia memiliki ekspor sebagian besar itu ke Amerika dan ke Cina. Nah, dua negara ini sedang menurun permintaannya terhadap ekspor Indonesia. Udah. Nah, itu yang membuat sehingga 2014 penurunan itu makin dalam akibat akibat kondisi global. Ya kan, Pak? Nah, terus perang itu terjadi sampai tahun 2019. Ya kan, Pak? Betul. Bahkan sampai tahun 2020. Betul. Nah, datang COVID lagi. Betul. Itu saya lihat tren menurun mulai dari benar 2014 2015 tuh, Pak. Iya. Loh, Turun. pemerintahan Jokowi pun itu dulunya nawacita 7%. Apa yang terjadi, Pak? 5% pun nggak ada. Saya Gitu. ingat betul itu sampai Iya. sempat ada ide untuk PPNBM yang dari start dari harga awalnya harga 20 miliar mau diturunkan yang 5 miliar kena PPNBM. Betul. Nah, itu Jadi sempat gaduh waktu itu sampai developer pada teriak-teriak semua kan. Pak? betul. Nah, jadi bisa dikatakan mulai sejak sejak 2015 ke sini itu sudah buyer's market. Benar-benar penjual adalah pembeli adalah raja. Harga benar-benar stagnan, nggak ada kenaikan, nggak ada apa-apa. Datang lagi COVID. Terjadi penurunan pemasaran. Betul. Sampai 65% loh. Misalnya kayak hotel bisa 70%. Kalau hotel kita Iya, tapi hampir sama. Perumahan yang sedang itu hampir 70%. Ya, karena apa? Karena banyak orang yang pernah beli 2-3 unit di tahun-tahun 2015 kan nggak laku. Nggak laku, betul. Nah, karena pasar itu betul-betul drop kan sampai 2019. Nah, jadi ketika terjadi kebijakan pemerintah namanya tax amnesty, ada 150 triliun uang datang dari deklarasi kekayaan yang dalam berupa cash, ya udah dideklarasi dimasukkan ke bank gateway. Bank gateway itu kan sudah diatur bank ini, bank ini, bank ini. Di lock up selama 3 tahun. Nah, harusnya kalau 3 tahun kan orang berpikir masuklah ke properti barang berapa kan gitu. Nggak ada. Nggak ada, masuknya ke pasar modal. Makanya harga saham naik. Walaupun perusahaan tidak bagus tapi harga saham kan naik, Pak. Itu anomali tuh. Iya, betul, Bang. Nah, kenapa pemerintah memperkenalkan lagi hari ini tax amnesty kan tahun ini? Itu juga untuk membuat propertinya akan naik lagi. Nah, tapi kan balik lagi, ini kan masih kuartal 1. Mudah-mudahan ini efeknya akan ada ini harusnya. Kalau yang pertama itu betul-betul nggak ada. Jadi properti itu udah terpuruk sampai dikatakan bisa 6 tahun loh itu dari sampai sekarang. Iya, benar. Ya kan? Iya, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. 6 tahun tuh. 2021 kan sedikit bangkit nih. Baru ada siuman ini. Mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih biasanya enggak. Kan pertanyaan kamu tadi kan kalau the Fed naik lagi apakah ini mempengaruhi? Kalaupun naik dia nggak akan mempengaruhi. Karena apa? Respon positif dari pasar itu sudah terlihat dari kenaikan kredit itu. Jadi orang sudah yakin, artinya daya beli yang terpukul 2020 dan 2021 itu sudah direspon dengan pertumbuhan kredit. Berarti apa? Bank Indonesia pun sudah melonggarkan semua kebijakannya ya. Terus bank-bank besar juga sudah menurunkan suku bunga. Sekarang KPR kan sangat menarik ya. Jadi kalaupun ada kenaikan sana karena minat sudah ada, biasanya nggak terlalu tinggi. Dan pasar juga sudah adaptif dengan justru itu. Nah, karena pasarnya sudah adaptif, sudah merespon positif, nggak ada masalah lah. Kalau karena hanya kenaikan misalnya dari 3,5 menjadi 4 menjadi 4,25, KPR nggak ada pengaruh banyak lah. Yang bermasalah itu kan kalau misalnya KPR sekarang misalnya ditawarkan oleh pengembang 6%, tiba-tiba jadi 10%, nah itu yang berbahaya. Ini kayaknya enggak lah, nggak separah itulah di Indonesia ya. Ya, Sobat Iwa, penjelasan dari Bang Panangian tadi itu
memberikan kita semacam ada kematangan untuk bisa membuat keputusan jika ada rencana untuk mau membeli properti, karena harga sekarang relatif flat ya Bang. Betul, ya? Betul. Kalau menunggu sampai ini recovery ini makin naik, harga juga ikut meningkat dengan sendirinya. Nah, kalau bicara tentang pilihan untuk orang membeli properti, tentu kalau yang butuh ya pasti dia akan membeli sesuai kebutuhan ya. Iya, memakai sendiri. User gitu. Nah, sementara kalau untuk investasi, nah itu Abang melihat dari katakanlah misalnya apartemen, kemudian landed yang di segmen apa saja atau komersial, yang masih menarik atau yang pas untuk dibeli itu apa Bang? Ya, sekarang ini paling menarik dilihat dari pasar itu adalah rumah landed. Landed ya. Nah, kenapa? Ini juga ada fenomena yang menarik. Pemerintah dan pengembang tidak mampu mensosialisasikan bagaimana tinggal di apartemen itu sebagai pilihan untuk orang di kota. Nah, jadi contoh misalnya dulu Agung Podomoro kan ada sekitar 70 proyek. Mereka membuat semacam sosialisasi dan kampanye besar. Tagline begitu ya. Tagline Back to the City. Berhasil. Betul. Nah, jadi orang-orang Bekasi kan udah terus dihitung lagi uang tolnya segala macam. Memang bener sih, mendingan aja. Lihat Kalibata 10.000 tuh. Mediterania dulu. Tidak ada yang kosong tuh. Pak Trihatma pernah nanya sama saya. Saya masih dosen itu. Iya. Trihatma, menurut berapa unit bisa dibangun di sini? Saya lihat, ini akan jadi Kelapa Gading dan next Kelapa Gading. Kelapa Gading itu 25.000 rumah. Ini 25.000. Kaget dia. Bener, dibikin Mediterania 1 3.000 habis. Sampai hari ini kita bicara 17.000 Pak. Berarti apa? Apartemen itu harus disosialisasi dan berhasil. Dan waktu itu memang kelihatan sektor developer sendiri, dan juga tidak semua developer loh Bang yang bicara tentang apa. Setelah itu berhasil, baru kemudian manfaatkan momentum. Nah, yang aneh, ini mereka asal memanfaatkan momentum, dibangun di Serpong yang infrastrukturnya tiba-tiba terbelinya cuma 30%. Udah jadi bangkai dia, ya kan Pak? Nah, pengalaman itulah yang membuat para investor yang beli-beli itu, kenapa ini? Coba dibelinya kalau di tengah kota dulu, enggak kan ada masalah. Mana ada yang kosong, yang proyek-proyek yang dibangun Agung Podomoro nggak ada yang kosong, berhasil semua. Cuman karena ada orang yang memanfaatkan momentum itu, hanya ingin memanfaatkan doang. Dan akhirnya banyak juga yang gulung tikar Bang. Itu yang membuat akhirnya pasar juga jadi agak ragu ya? Ragu dong, karena apa? Muncullah Travelio, muncullah Red Doors, yang mencoba menawarkan apartemen yang kosong dibikin jadi siapa penyewanya? Betul. Karena ini masalah fundamental. Ini bukan masalah kurang jago pemasaran. Arifi sangat jago pemasaran. Bukan soal gimmick. Nggak perlu pakai siapapun kalau pemasaran. Nah, itulah buktinya. Nah, saya pernah ketemu dengan salah satu mereka itu, konon mereka memiliki 70.000 yang kosong. Bayangin aja. Itulah buktinya. Dan saya yakin itu tidak sebagian besar di Jakarta, pasti sebagian besar di Botabek. Komuter area. Iya, dan di mana kelemahan pemerintah? Pemerintah ini nggak serius untuk menjadikan rumah di tengah kota itu alternatif itu sebagai apartemen itu sebagai alternatif. Ya kan? Coba kalau pemerintah Singapura sangat berhasil, pemerintah Korea Selatan sangat berhasil, pemerintah Taiwan sangat berhasil, pemerintah Malaysia cukup berhasil untuk memberikan insentif bagi orang-orang keluarga muda yang mau tinggal di apartemen. Dikasih insentif harga listrik lebih murah, macam-macam, disosialisasikan sampai di di tempat orang menunggu bus tuh. Apakah Anda sudah punya apartemen? Luar biasa. Di Indonesia ini enggak. Dia cuman jargon politik, ya, pemerintah namanya rusunami kan gitu. Iya, pengembangnya bikin Agung Podomoro. Setelah itu ditinggal. Bukan Pak, disegel pemerintah, disegel. Minta duit. Iya benar. Jadi pemerintah aja nggak satu paham. Betul. Ya Pak Trihatma ya malas juga. Sudah saya punya inisiatif untuk membangun rumah rakyat sesuai dengan keyakinan saya, malah disegel. Beberapa bulan itu.
kemudian biaya IMB-nya juga sama mahalnya dengan membangun rumah mewah, kayak gitu-gitu loh. Jadi pemerintah pun tidak pro untuk mensosialisasikan kehidupan apartemen bagi para kalangan muda. Sektor swasta berjalan sendiri ya Pak? Dibiarkan sendiri ya, frustrasi lah Pak. Ya kalau laku semua, kalau pas nggak laku pusing dia. Pemerintah apa ini katanya gitu. Iya, itu yang terjadi. Berarti landed house ya Bang ya? Landed house ya? Itulah akibatnya. Sehingga ketika terjadi keterpurukan pasar dan banyak orang yang sudah pegang 2-3 unit nggak bisa laku ya karena pasarnya oversupply. Ya udah, lokasinya juga nggak pas, di Serpong, di tengah sawah dibikin apartemen, udah jadi frustrasi. Akhirnya orang nggak percaya lagi properti sebagai apartemen itu sebagai investasi sekarang ini. Nah, jadi kalau kamu tanya tadi, ya sekarang jadi kembali back to the habit ya, back to the basic ya. Nah, ruko ya kan, kalau ruko masih oke ya. Nah, apa namanya? Ya, sudah ada tanda-tanda. Sudah dikasih tanda sama Pak Ketua. Iya, jadi landed house tetap jadi apa ya Bang? Ya, Prima Dona. Ya, investasi tahun ini ya. Oke. Sobat Iwa, penjelasan dari Bang Panangian tadi cukup apa ya? Komprehensif, mulai dari yang paling makro, yang paling fundamental sampai dengan yang paling real ya Bang. Kita takut Anda bosan, itu aja masalah. Kalau kita sih nggak bosan-bosan. Kita kalau ngobrol dengan nggak ada habis-habisnya Pak. Bisa sampai di hari kita. Cuma kita takut Bapak bosan ya, udah ya kita stop aja. Baik. Sobat Iwa bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bang Panangian tadi, semuanya clear, data, indikator semua disampaikan secara komprehensif, maka itu bisa menjadi acuan untuk bisa membuat keputusan tindakan properti apa yang mau dilakukan pada tahun ini. Tahun ini ya. Ya. Dan inilah momentum yang tepat untuk kalau mau memutuskan membeli, maka belilah pada saat harga sedang tidak bergerak. Ya. Bang, saya punya pertanyaan terakhir ini. Apa nih? Jawab singkat saja Bang. Boleh. Jawab singkat saja. Yeah. Nah, Abang kalau disuruh memilih, Mercy atau BMW? Oh, BMW. BMW Pak. Iya. Karena urut 30 tahun sudah saya pakai sampai sekarang. Sobat Iwa, saya sudah menduga karena 10-15 tahun yang lalu Abang selalu bicara tentang merek yang satu tadi. Baik Bang, terima kasih banyak Bang Panangian sudah berkenan hadir. Abang ini suhunya properti yang melahirkan banyak murid seperti kami ini. Terima kasih Pak. Tapi jarang sekali muncul di muncul di YouTube seperti begini ya. Terima kasih sudah bersedia menemani kami di Iwa TV dan berbagi banyak hal. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu Bang. Sip. Ya Sobat Iwa, kita sudah sampai di penghujung program obrolan profesional dan properti yang entusias yang menghadirkan Pak Panangian Simanungkalit sebagai teman ngobrol kita pada kesempatan ini. Saksikan terus informasi aktual, terpercaya tentang pasar properti, tren yang sedang terjadi di pasar properti hanya di Iwa Property and Lifestyle TV, Iwa TV The Pilot, Simply Inspiring. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Ferdinand Lamak dan Bang Panangian Simanungkalit undur diri dari hadapan Anda, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.